Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat para petani kopi dimanapun Anda berada. Oke, pada kesempatan kali ini saya bisa berkunjung ke kebun ini kembali ya dalam keadaan sehat walafiat, dan semoga kita semua tetap di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, dalam kesempatan saya kali ini saya akan mencoba untuk menjelaskan beberapa hal di dalam merawat kopi yang akan berbunga, pada saat berbunga, dan setelah mengalami bunga raya. Langsung saja, kopi-kopi yang akan mengalami masa pembungaan yang harus kita lakukan adalah satu, menghilangkan tunas-tunas muda. Semua tunas-tunas muda yang berada di batang kopi kita ya, yang berada di kopi kita sebelum mengalami pembungaan atau akan mengalami pembungaan, maka kopi-kopi tersebut tunas-tunasnya harus selalu dibuang bersih. Karena apa? Tunas-tunas muda menjelang pembungaan kok tumbuh liar, itu sangat mengganggu pembungaan pada batang kopi kita. Jadi semua tunas muda, baik itu tunas raja, tunas air, tunas cacing ya, tunas ranting, semuanya hilangkan semua. Nah, karena apa? Jikalau terganggu oleh tunas-tunas tersebut, maka bunga-bunga tersebut tidak akan sempurna. Ya, tidak akan sempurna karena terjadi banyak sekali kelembapan-kelembapan sehingga banyak terserang yang namanya jamur. Jikalau banyak terserang jamur, maka bunga-bunga kopi tersebut tidak akan menjadi sempurna ya. Itu yang pertama. Terus yang kedua adalah masa pembungaan bunga raya, masa-masa pembungaan. Apa yang harus kita lakukan pada saat musim bunga-bunga raya tersebut? Bermekaran ya, sangat terjadi bunga mekar. Yang harus kita lakukan itu bagaimana? Yang harus kita lakukan pada saat musim bunga mekar itu adalah biarkan saja, dibiarkan saja. Istilah Jawanya itu ojo dikapak-kapak kayak itu ya. Ojo dikapak-kapak. Maksudnya bagaimana? Biarkan saja, itu bunga tersebut biarkan saja. Jangan Anda sekali-kali semprot pakai insektisida. Jangan sekali-kali Anda semprot pakai insektisida ataupun obat hama. Kenapa kok jangan disemprot pakai obat hama? Karena bunga-bunga yang lagi mekar itu memicu ataupun mengundang banyak sekali lebah, tawon, kumbang ya. Karena kalau disemprot pakai insektisida, lebah, tawon, kumbang dan lain sebagainya itu akan mati semua ya, akan mati semua. Jikalau kumbang, tawon dan lebah kok mati semua, maka penyerbuannya itu tidak akan sempurna. Tidak akan sempurna. Karena pada masa proses pembungaan seperti itu, masa-masa pembungaan seperti itu, bunga-bunga tersebut itu sangat membutuhkan bantuan penyerbukan. Ya, sangat membutuhkan bantuan penyerbukan dari hewan-hewan serangga berupa lebah, serangga, tawon, kumbang dan lain sebagainya ya. Maka jangan sekali-kali Anda semprot pakai insektisida ya. Jikalau banyak semutnya Bang, boleh aja Anda semprot pakai insektisida, tapi setelah bunga raya itu selesai atau bunganya itu menghitam-hitam itu ya, sudah tidak ada bunga-bunga yang putih ya, yang kelihatannya layu, tapi itu memang prosesnya seperti itu ya. Terus yang ketiga, setelah bunga raya itu selesai, boleh Anda pakai semprot insektisida ya. Boleh Anda pakai semprot insektisida. Dan lalu yang harus Anda lakukan setelah bunga raya selesai atau bunga-bunga itu sudah menghitam, maka bekas-bekas bunga yang sudah layu kok tidak mau rogol atau tidak mau eh tidak mau rontok secara alami, maka Anda harus merontokkan secara manual ya.
Anda merontokkan secara manual. Kenapa kok harus dirontokkan secara manual? Karena jikalau bekas-bekas bunga itu kok Anda tidak melakukan perontokan secara manual, dikhawatirkan lama-kelamaan bekas-bekas bunga itu akan terlalu lama berada di bahan yang akan menjadi buah kopi tersebut. Jika terlalu lama berada di bahan yang akan menjadi buah kopi, maka di situ mengalami pembusukan. Bekas bunga tersebut mengalami pembusukan. Jikalau mengalami pembusukan, apalagi itu terserang semut, menjadi rumahnya semut ataupun komunitasnya semut berpopulasi di situ, maka bunga-bunga tersebut yang seharusnya menjadi bakal buah, dia tidak akan menjadi bakal buah ya. Maka Anda harus merontokkan secara alami. Itu sangat penting. Itu sangat penting saya utarakan sesuai pengalaman yang saya lakukan pada kebun ya. Sesuai pengalaman yang saya lakukan di kebun ini. Oleh karena itu, saya ulangi lagi, sebelum pembungaan itu tunas-tunas muda, baik tunas air, tunas cacing, tunas ranting, tunas raja, Anda hilangkan semua. Setelah Anda menghilangkan semua dan itu upayakan terus-menerus sampai bunga raya itu masuk pada musimnya, sampai masuk pada musim bunga raya ya. Anda harus hilangkan terus tunas-tunas muda itu. Terus yang kedua, pada saat bunga raya itu mekar ya, bunga-bunga itu mekar, yang harus Anda lakukan adalah biarkan saja. Jangan Anda semprot, stop pokoknya. Proses semprot menyemprot itu stop ya. Terus yang ketiga, karena apa kok stop? Karena itu racun, akan meracuni serangga-serangga ataupun lebah, tawon, kumbang untuk menghilangkan mematikan serangga-serangga tersebut, sehingga penyerbukannya itu kurang sempurna karena tidak ada bantuan tawon, tidak ada bantuan serangga, tidak ada bantuan kumbang ya. Jikalau tawon, kumbang, serangga itu mati semua pada saat musim bunga, maka kita itu hanya mengandalkan proses penyerbukannya dengan menggunakan angin saja ya. Angin itu kurang bagus ya, bisa berhasil tapi kurang bagus ya, kurang bagus. Lebih baik banyak yang membantu, maka akan lebih cepat penyerbukannya itu ya. Terus yang terakhir, setelah mengalami bunga raya selesai atau bunga-bunga itu menghitam ya, jikalau itu kok tidak mau rontok secara alami, maka Anda harus merontokkan secara manual ya. Terus ada yang pertama, ada yang bertanya, Bang, jikalau masa pembunga raya proses penyepraian atau penyemprotan menggunakan herbisida pada rumputnya itu boleh enggak, Bang? Yaitu opsional ya, boleh-boleh saja opsional. Boleh-boleh saja, tergantung Anda ya, tergantung Anda. Sebetulnya begini ya, herbisida itu sangat berpengaruh pada tanah ya, sangat berpengaruh pada tanah. Apalagi herbisida itu herbisida yang sifatnya itu kontak ya, sifatnya itu kontak. Maka yang dikhawatirkan penyemprotan pakai herbisida itu kalau dilakukan terus-menerus, akar kopi itu juga akan mengalami ketidaksehatan ya, ketidaksehatan, sehingga itu sangat berpengaruh bagi tanaman kopi ya, sangat berpengaruh bagi tanaman kopi. Terus ada, Bang, itu semprot ataupun herbisida yang sifatnya itu sifatnya itu bukan kontak, yaitu sifatnya itu sistemik. Boleh enggak, Bang? Kelihatannya kok tidak mati pada tanaman kopinya. Oh ya, boleh-boleh saja, tapi Anda harus bijak ya. Apapun bentuk herbisida itu sangat berpengaruh bagi tanahnya ya, bagi tanahnya. Jikalau keseringan pakai herbisida, maka tanah-tanah tersebut lama-kelamaan ya akan kurang sehat. Jikalau tanah-tanah itu kurang sehat, maka tanaman kopi yang
tumbuh di atas tanah tersebut itu juga kurang sehat kayak gitu. Jikalau tanam kopi kurang sehat, maka hasilnya pun kurang maksimal ya. Oleh karena itu para sahabat tani, petani kopi khususnya dimanapun Anda berada, kita itu sebagai petani itu harus bijak, bijak pada tanahnya, bijak pada tanamannya, sehingga jikalau kedua-duanya itu dilakukan secara seimbang, maka hasilnya pun akan maksimal. Karena pada dasarnya kehidupan itu ya, kehidupan baik itu manusia, baik itu tumbuhan, baik itu hewan, itu yang dibutuhkan adalah keseimbangan saja. Keseimbangan saja. Semisal kita sebagai manusia pada saat kita tidak haus ya ndak usah minum ya, tapi kalau kita hausnya ngorong banget itu ya, panas sekali, gerah banget ya, kita butuh minum yang banyak seperti itu ya. Seperti halnya kita sebagai manusia, jikalau kita bekerja tidak terlalu berat ya, makannya sedikit aja cukup ya, tapi kita upama kita kok butuh tenaga yang begitu besar atau begitu tinggi, maka eh, apa yang maka energi pun kita harus butuh banyak ya, makan yang banyak, sehingga orang yang pekerjaannya berat itu cenderung makannya itu banyak ya. Ya, tapi yang bekerjanya itu kok santai-santai ataupun kerjanya itu kok ringan banget, seperti halnya duduk saja di kantor, di sekolahan ya, itu makanya mereka cenderung sedikit. Tapi kalau petani yang petaninya itu kok wow keren, pakai tenaga yang begitu banyak, biasanya mereka makannya juga banyak ya. Itu yang saya alami dalam pada kebun ini ya. Itu hanya sebagai guruan saja, yang penting intinya sebelum bunga raya tunas dihidangkan, pada saat bunga raya jangan lakukan semprot pakai insektisida. Pada saat setelah bunga raya, jika itu bunga-bunga tersebut, bekas-bekas bunga tersebut tidak mau rontok secara alami, maka Anda harus merontokkan secara manual. Itu saja yang bisa saya sampaikan, dan apabila banyak kekeliruan dan kesalahan serta kekhilafan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.